Halo guys, balik lagi bareng aku di The First Son Cinema. Malam ini, kita nggak bakal bahas konspirasi receh soal kenapa nasi goreng abang-abang lebih enak daripada buatan sendiri. Malam ini, kita bakal bahas The Epstein Files. Kenapa Jeffrey Epstein harus dipaksa lock out dari dunia tepat sebelum dia sempat live streaming soal borok para elit? Siapkan mental, matikan lampu, dan jangan lupa cek sirkulasi udara. Karena bahasan kita malam ini bakalan bikin sesak napas. Let's get into the abyss. Mari kita bahas transportasi utamanya, Lolita Express. Ini bukan sekedar pesawat pribadi, guys. Ini adalah bus jemputan menuju neraka. Berdasarkan catatan penerbangan, pesawat ini sering banget bawa penumpang yang usianya masih sangat belia. Kita sebut aja player level pemula. Untuk dibawa ke berbagai rumah mewah Epstein. Di dalam pesawat ini, kabarnya nggak ada kursi biasa. Semuanya didesain kayak kasur raksasa. Para saksi bilang, suasana di atas awan itu udah kayak film horor psikologis. Para player pemula ini sering dipaksa buat ngelakuin adu mekanik sama tamu-tamu elit di atas ketinggian 30.000 kaki. Bayangkan, kalian terjebak di dalam kaleng besi terbang, nggak bisa kabur, dan dikelilingi monster berjas rapi yang punya infinite money glitch. Horornya kerasa sampai ke tulang, kan? Lokasi utamanya, Little Saint James. Pulau pribadi yang vibe-nya udah kayak markas penjahat di film James Bond, tapi versi dunia nyata. Di sana ada bangunan ikonik, kuil dengan garis-garis biru. Secara arsitektur, bangunan ini tuh sas parah. Pintunya cuma hiasan, jendelanya cuma pajangan. Tapi menurut saksi mata, kuil itu sebenarnya adalah akses ke bunker bawah tanah. Para elit datang ke sana bukan buat healing, tapi buat masuk ke sistem labirin yang dindingnya penuh kamera tersembunyi. Jeffrey Epstein ini ibarat admin grup yang paling toksik. Dia merekam semua kegiatan adu mekanik tamu-tamunya pakai kamera lensa tinggi. Kenapa? Biar dia punya kartu mati mereka. Epstein bukan cuma miliarder, dia itu arsitek blackmail. Dia koleksi video-video red flag para elit buat dijadiin senjata pemerasan. Kalau ada presiden atau menteri yang mau macam-macam, Epstein tinggal bilang, aku punya rekaman kamu pas lagi mabar sama anak di bawah umur loh. Mau aku spill? Kalau Epstein itu rajanya, maka Ghislaine Maxwell adalah CEO dari segala manipulasi. Dia adalah casting director untuk neraka. Ghislaine punya skill manipulasi level dewa. Dia nyari gadis-gadis muda dengan iming-iming beasiswa atau karir model, padahal mah itu cuma clickbait. Begitu masuk ke lingkaran mereka, para korban langsung kena shadow ban dari dunia luar. Paspor disita, komunikasi diputus. Ghislaine ngelatih mereka dengan teknik grooming yang sangat sistematis. Dia bikin para korban ngerasa bahwa melayani kaum elit dalam misi gelap itu adalah hal normal. Ini adalah bentuk pencucian otak Pro Max. Ghislaine berperan jadi sosok ibu palsu sebelum akhirnya menyerahkan mereka ke tangan para pemangsa. It's giving major villain energy. Sekarang, mari kita buka The Black Book. Daftar nama yang bikin internet gempar. Nama-nama di sini tuh udah kayak line up festival musik paling bergengsi, tapi isinya mimpi buruk semua. Pangeran Andrew, yang katanya cuma berteman, tapi kesaksian korban bilang dia sering minta pelayanan VIP di rumah Epstein di London. Sorry, Your Highness, but this is not slay at all. Bill Clinton, namanya muncul 26 kali di catatan pesawat. Katanya sih nggak pernah ke pulau, tapi saksi bilang dia sering pindah server ke sana bareng Epstein. Bill Gates, katanya ketemu buat urusan filantropi. Tapi masa ketemunya berkali-kali sama predator seksual? Netizen curiga ada agenda adu mekanik di balik layar.
Stephen Hawking. Ilmuwan paling pintar sedunia ini juga keseret. Apakah beliau lagi riset lubang hitam? Atau malah kejebak di lubang hitam moralitas kaum elit? David Copperfield, sang pesulap yang bukan yang ngilangin gajah, malah nanya-nanya soal rekrutmen gadis lain buat mabar. Ini mah bukan sulap, ini mah crime. Bagian yang paling informatif sekaligus bikin ngeri. Banyak analis bilang, Epstein itu sebenarnya adalah aset intelijen. Ada bau-bau Mossad atau CIA. Strateginya klasik, tapi mematikan. Honey trap. Jebak orang-orang penting dengan skandal seksual, rekam semuanya, dan gunakan rekaman itu buat nyetir kebijakan negara. Epstein bukan cuma pengusaha, dia adalah alat buat melakukan penjajahan digital. Kenapa dia bisa bebas berkeliaran selama puluhan tahun? Karena dia punya backingan dari orang-orang yang dia sandera rahasianya. Dia punya akses ke uang yang seolah-olah infinite money glitch, karena dia memegang kunci ke brankas dosa para penguasa bumi. Tahun 2019, Jeffrey Epstein mendadak log out dari server dunia tepat di sel penjara. Kejanggalannya, CCTV-nya lag. Kamera mati total tepat pas kejadian. Penjara elit kok sistemnya kayak HP kentang? Sus banget. Penjaganya AFK. 2 penjaga malah ketiduran massal selama 3 jam dan malsuin catatan. Ini mah bukan kerja, ini mah AFK pas lagi rengkat. Anomali medis. Tulang lehernya patah. Secara medis, patahnya tulang ini 80% karena dicekik, bukan gantung diri. Teman sel pindah server. Teman selnya dipindahin tepat sehari sebelum kejadian. Epstein dibuat sendirian tanpa saksi. Kesimpulannya, Epstein didn't kill himself. Dia dieksekusi karena dia sudah mulai bernyanyi di depan jaksa. Dan di dunia elit, suara yang terlalu keras itu biasanya langsung dikasih tombol mute permanen. Guys, Jeffrey Epstein mungkin sudah nggak ada lagi di dunia ini. Tapi warisannya, The Files, masih terus menghantui setiap gedung kekuasaan. Banyak yang percaya akan adanya Dead Man Switch, salinan rekaman digital yang bakal rilis otomatis kalau dokumen-dokumen tertentu dimusnahkan. Kisah ini adalah pengingat kalau di balik senyum manis para elit di layar televisi, ada kegelapan yang gak terbayangkan. Keadilan seringkali cuma jadi hiasan buat mereka yang gak punya akses ke kekuasaan. Gimana menurut kalian? Apakah daftar ini bakal bener-bener bikin mereka kena ban permanen dari masyarakat? Atau para monster utama bakal tetap slay dan berkuasa? Tulis teori paling liar kalian di bawah. Dan ingat, tetap kritis. Karena rasa takut itu cara mereka buat bikin kita tetap diam. Saya, The First Sun Cinema. Padamkan lampu, kunci pintu, dan tetap waspada. Karena kadang-kadang, kebenaran itu lebih horor daripada semua film jump scare yang pernah kalian tonton. Stay safe, stay curious, and don't get trapped in the net.